Entah apa ya yang menghantuin Roy Suryo CS belakangan ini, pasti tidak bisa tidur nyenyak pastinya. Karena Polda Metro Jaya sudah menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi di gelar perkara khusus kemarin. Ya kan? Pasti menghantuin apalagi para pendukungnya yang koar-koar ya kan mendukung Roy Suryo CS. Malu sekali sih. Ya kan, nyatanya penyidik rupanya menyita ijazah Pak Jokowi, bukan fotokopi doang. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Hari ini sedang dilakukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Seperti biasa, teroris membawa tim kuasa hukumnya serta pasukan berani mati. Kenapa dikatakan berani mati? Karena memang usia mereka rata-rata sudah di ujung tanduk. Iya betul ya. Karena bagi mereka, mati lebih berarti daripada hidup. Karena hidup mereka tidak ada arti, makanya mereka berani untuk mati. Mati untuk sesuatu yang diyakini, mati untuk sesuatu hal yang dipercayai. Iya. Biar berharga dikit ya kan hidup kita itu. lihat. Teriakan emak-emaknya. Itu hari nggak ada yang ada apa-apanya. Mana nih Pak Amelnya? Mana nih Pak Amelnya? Ini jujur aja aku bilang ya, ini pesan khusus untuk yang namanya Kurnia. Jangan terlalu banyak ketawa. Nanti setelah gelar perkara khusus kau nangis kayak kemarin. Iya. Kalian pastikan dulu jangan kalian terlalu banyak ketawa. Malu sendiri nanti kalian. Kalian kan begitu, kebanyakan ketawa, ya kan? Setelah selesai dilakukan semuanya nangis. Risma. Jadi biar tahu kalian, mereka ini merasa bahwasanya gelar perkara khusus ini adalah sesuatu yang sesuatu yang wow gitu loh. Padahal sebetulnya ini mah biasa aja. Karena apa? Kalau gelar perkara dilakukan oleh inisiatif daripada penyidik, tapi kalau gelar perkara khusus ya itu memang dilakukan oleh karena permintaan. Permintaan siapa? Tersangka. Karena apa? Karena mereka menilai ada cacat hukum di dalam penyidikan. Pretcrot. Ya. Karena gelar perkara khusus ini, jujur aja aku bilang, mereka hanya ingin mendengarkan, yang mereka bisa lakukan hanya mendengarkan pemaparan daripada para penyidik, kan begitu. Bagaimana kronologinya ini, kenapa bisa ditingkatkan menjadi tersangka, kan begitu. Ya itu aja sih sebetulnya, ya. Kalaupun mau disangka bukan di situ tempatnya. Ya kan begitu. Sebetulnya gelar perkara khusus ini pengulangan ini daripada gelar perkara kemarin, kan begitu. Ya mereka hanya ingin membuktikan bahwasanya penetapan mereka sebagai tersangka itu sudah sesuai dengan SOP. Kan begitu, berdasarkan dengan alat bukti, ada 700 bukti, berdasarkan dengan 120 saksi, siapa-siapa aja saksinya, kan begitu. Nah, kalau memang sudah terpenuhi semuanya ya udah, tinggal nunggu persidangan. Jadi nggak ada yang istimewa sebetulnya ya dengan gelar perkara khusus. Ya cuman mereka ini, euforia mereka ini memang betul-betul kelewat batas gitu loh. Ya kan, kalahkan termul. Apa hubungannya? Kalian dengar kan teriakan tadi kan? Kita lawan termul. Lawan termul yang kalian hadapi di situ malah penyidik, bukan termulnya. Aduh, Dendam kali sama termul ya. susah lah kalau gerombolan nggak punya otak itu berkumpul ya kayak gitu. Ya nggak punya otak sama nggak punya otak ngumpul, ya kan? Jadi apa lagi yang mau dibahas? Sama-sama nggak punya otak. Ya, jadi bisa dikatakan ya ini mereka hanya mendengarkan pemaparan saja. Kita dengarkan keterangan daripada tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo. SMKN. Oke. Gimana terkait
Iya, hari ini ada undangan untuk hadir gelar perkara. Tentunya karena ini undangan dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Tapi dari pihak Pak Jokowi yakin bahwa gelar perkara ini tidak akan ada membuka semisal ada tulis koreksi seperti itu atau? Iya, karena forum untuk mengkoreksi suatu penyidikan bukan di sini. Ini hanya mereka memaparkan para penyidik apa yang sudah dilakukan, sehingga para tersangka tentunya memiliki hak kan untuk mengetahui mungkin apa yang telah dilakukan, apa yang sudah disita dan sebagainya. Namun kami sebagai pelapor juga memiliki hak nih untuk mengetahui kapan ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan nantinya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bukan inisiasi dari kami diundang, tapi kami senang juga untuk hadir di gelar ini untuk mengetahui tindak lanjutnya akan seperti apa. Pak, kenapa ada alasan nggak Pak Jokowi itu nggak hadir dalam gelar perkara khusus ini, Pak? Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Bapak Jokowi nggak perlu hadir. Framing mereka apa? Joko Widodo pasti nggak akan hadir, dia akan takut. Pasti tidak akan ditunjukkan ijazahnya. Kita lihat nanti di perkara khusus apakah Joko Widodo atau penyidik akan memberitahukan, menunjukkan ijazahnya yang asli itu ada atau tidak. Inilah framing-framing bodoh yang diproduksi orang bodoh yang juga dikonsumsi orang bodoh. Padahal ditunjukkan ya. Perkara khusus sudah dikatakan ya kan, hanya memaparkan apa saja, tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilalui dan akan apa lagi ya. Apalagi step selanjutnya, kan begitu. Nah, tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya itu memastikan bahwasanya mereka juga berhak nanya ya kapan ini dilimpahkan ke kejaksaan. Ku menanti seorang kekasih. Sama Pak, sama. Aku juga menanti Pak. Ya kan, tim kuasa hukum lagi menanti-nantikan, apalagi kita masyarakat. Kapan di PA21 kan begitu ya kan? Ya udah pokoknya kita percayakan sajalah kepada kepolisian ya kan. Walaupun lambat yang penting ada progres gitu loh. Selama ini kan kayaknya lambat tapi nggak ada progres kan begitu. Nah jadi kalau bisa kukatakan gelar perkara khusus ini diminta atau di request oleh siapa namanya si Roy Suryo, ini sebetulnya adalah bentuk daripada kepanikan. Kenapa bilang? Ini mereka sama dengan mengulur-ulur waktu. Kan begitu, ya kan seolah-olah mengulur-ulur waktu sebetulnya nggak ada gunanya. Ibarat kau kanker stadium 12. Kau tinggal nunggu waktu. Mau berapa kali pun konsultasi kau sama dokter, kalau udah dibilang katanya, Bapak, ya umur Bapak tinggal 2 minggu. Umur Bapak tinggal 2 minggu, Pak. Mau 500 kali kita konsultasi, Bapak, ya umur Bapak tetap akan segitu. Nggak bisa Bapak ulur-ulur waktu. Percuma. Tapi inilah yang dilakukan Roy Suryo sama yang lain gitu loh. Ya, jadi mereka ini mengulur-ulur waktu. Ya, jadi bisa dikatakan ya mereka ingin mencoba. Ya, apalagi framing baru yang bisa kita buat. Udah tahu, ya kan? Makanya biar tahu kalian dalam beberapa kesempatan, ya, ketika berdebat, ya, antara si teroris beserta dengan tersangka lainnya, katakanlah, ya kan? Di sini tim kuasa hukum Bapak Jokowi atau relawan Bapak Joko Widodo, ya, menegaskan, kalian itu sebetulnya ditahan. Kalian itu sebetulnya batal ditahan oleh karena ada operasi politik. Kalian itu sebetulnya harus ditahan. Sebentar lagi kalian akan mengalami penahanan. Oh, trauma orang ini biar tahu kalian dengar-dengar kata-kata penahanan. Apa sih? Termul ini dikit-dikit penahanan, dikit-dikit penahanan. Nih, kita dengarkan nih. Tunjukkan saja ijazahnya bahwa kepalsuan dari ijazah yang dia miliki. Jadi dia tampak sekali pengadilan gitu. Ya, hanya itu yang ada di pikirannya. Inilah orang yang tidak benar-benar bisa
menjadi pengayom dari masyarakat. Kalau dia mau mencintai rakyatnya, tidak membiarkan rakyat itu kemudian terpecah belah seperti sekarang. Satu kata aja yang terakhir, kalau dia memang benar-benar negarawan, tunjukkan saja ijazahnya. Terpecah belah. Sebetulnya kau yang memecah belah. Kala pet, Rojan. Palak kali aku ngeliat kau muncungnya ini satu-satu. Apa itu? Pengadilan. Kalau seorang negarawan tunjukkan saja. Enak kali kau. Ini udah berproses, bos. Sudah berproses. Jadi mereka sekarang itu lagi trauma yang mendengarkan kata pengadilan. Karena setiap kali mereka mendengarkan kata-kata pengadilan, seperti ya halnya Kurnia melihat sebuah borgol. Bagaimana Kurnia melihat sebuah borgol langsung tantrum, dia trauma. Oh, tidak, simpan itu. Begitu juga mereka mendengarkan kata-kata pengadilan. Ku bilang sama kalian, kebodohan ya yang disebarkan mereka apa? Mereka tidak takut untuk dihadili dan mereka tidak takut untuk dipenjara. Bohong besar. Gak ada orang yang gak takut dipenjara. Sekuat-kuatnya orang, ya kan, pasti takut dipenjara. Makanya ada orang ya mensogok, mensuap hakim, menyuap kejaksaan supaya apa? Supaya jangan dipenjara. Kau kiranya bodoh masyarakat Indonesia mengatakan kita gak takut dipenjara. Kita nggak takut ditahan, kita nggak takut dihadili. Ya udah hadapi. Jadi kenapa kalian nuntut, ya kan? Apa namanya? Untuk apa itu? Penegarawan seperti apa itu? Ya, coba begitu diminta tunjukkan. Nanti di pengadilan. Sehingga tahu nggak kalian, ya jujur aja, ya mereka ini sudah frustasi dan sudah putus asa dan menyatakan bahwasanya mereka nggak akan mau lagi meminta Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mereka udah kapok biar tahu kalian. Ya, kita dengarkan ini. Aduh. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak Gayanya ini loh, kami segenap bangsa. Bangsa mana HTI? Nggak usah bawa-bawa bangsa. Bangsa atau bangsat? Matanya ini satu-satu. Kami segenap bangsa. Choco chip. sisa lagi dari saudara Joko Widodo, sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo. Sebentar dulu, kok bawa gajah lagi kau? Jangan sampai aku coba di sini. Ada gajah, ada semut masuk lubang gajah. Ada gajah masuk lubang semut. Ada semut, ada gajah. Ada gajah masuk lubang semut. Masuk lubang semut. Lagu siapa itu? Lagu mentornya orang ini. Ada gajah, ada sembut masuk lubang gajah. Ada gajah masuk lubang sembut, but. Opung, kau berdosa kau, kok pakai B kau nyanyikan itu? Lagu aslinya kan gak ada huruf B-nya. Gak tahu terucap begitu aja, iya kan? Udahlah, lanjut.
menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani, atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan Jangan kau bodoh-bodohi orang. Tompel. Jangan kau bodoh-bodohi orang. Sekarang begini, kenapa Bapak Joko Widodo ngotot tidak mau menunjukkan ijazahnya yang pertama? Kau siapa? Karena apa? Itu adalah ya dokumentasi pribadi seorang Bapak Joko Widodo, itu milik beliau. Mau ditunjukkan nggak ditunjukkan suka-sukanya. Ya tergantung kau siapa. Yang kedua, kenapa ditunjukkan? Oleh karena ini sedang berproses. Proses hukum sedang berjalan, bro, ya. Dan tidak akan mungkin, ya kan, dokumen asli itu ditampilkan kepada kalian kalau bukan lewat persidangan. Ingat itu, status klienmu kemarin itu, tunggu sebentar dulu, masih klienmu itu? Yang 3 lagi kayaknya enggak, Pung. Ya, jadi statusnya teroris itu sudah tersangka, ya, sudah tersangka. Nggak akan mungkin sebodoh-bodohnya orang, nggak akan pernah mungkin menunjukkan barang kita, menunjukkan file kita itu kepada orang jahat. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin menunjukkan begitu saja. Tak segampang itu. Nggak gampang, bro. Nanti ada proses, karena sudah berproses, ya kan, sudah dilaporkan, dilakukan penyelidikan, naik ke penyidikan, sudah ditetapkan jadi tersangka, baru ya kan nanti masuk ke persidangan, dilimpahkan dulu ke kejaksaan, dipanggillah kalian satu-satu, baru di situ ditunjukkan. Gitu cara mainnya. Udah gak laku framing-framing begitu. Asrul Sani kau bilang, emangnya dia sedang berperkara? Asrul Sani pun juga kalau misalnya sedang berperkara sama kau, ya, atau sama siapapun, ya, dia nggak akan serta-merta menunjukkan ijazahnya. Nggak akan. Dia itu nggak sebodoh kau, Tompel. Yang dengan gampangnya berpikiran seperti itu. Gampang kan? Tinggal tunjukkan saja. Tompel. Kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari Saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Putus asa. Putus asa. Tiada lagi yang ku harapkan. Tiada lagi yang ku inginkan. Oh, ternyata selama ini kalian ngemis-ngemis ya. Oh, ternyata begini. Ternyata pantas gak ada harga diri kalian. Ternyata cuma pengemis. Wow, ternyata dia pengemis. Tiada lagi yang ku harapkan. Tiada lagi yang ku impikan. Biarlah semua itu ditunjukkan di pengadilan. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik, dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sudah habis dan selesai waktu mengemis kepada Bapak Joko Widodo. Sekarang mereka mengemis kepada para penyidik. Kan itu kan berbicara, ya kalau misalnya secara sukarela bisa ditunjukkan, kan begitu. Artinya tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Sudah putus asa. Cukup, Roma. Cukup. Hei, Tompel. Maksudmu apa?
Cukup Roma. Kalau memang kau tidak mau menunjukkan ijazah palsu itu, nggak usah lagi Roma. Hei, Tompel. Roma dan Tompel. Seru juga itu kalau dibikin judul film, Roma dan Tompel. Homreng dong. Aduh. Ya, Tompel kan banyak, nggak kau aja Tompel. Banyak Tompel. Aku pun Tompel biar tahu, tapi letaknya itu agak apa ya? Agak artistik. Di mana bilang? Di pantat. Ada Tompel di pantatku. Hah? Daripada di sini jelek ditengok orang, lebih bagus di sini ya kan? Karena bentuknya kurang cantik, makanya letaknya di pantat supaya lebih artistik. Saya laku si Tompel ada nih. Karena bentuknya kurang enak dilihat, makanya nggak pernah kutunjukkan Tompel. Aduh. Nah, tahu nggak kalian? Jujur aja. Ya, mereka ini, kalaupun ingat ini ya, kalaupun ditunjukkan ijazahnya, ya pada saat gelar perkara khusus, mereka sudah niatkan. Mereka akan bertanya lagi, mereka akan gali lagi, dan mereka akan berusaha meyakinkan publik untuk tidak mempercayai ijazah itu. Mereka katanya akan tanya lagi itu foto siapa. Mereka akan tanya lagi itu matanya mata siapa, telinganya telinga siapa, bibirnya bibir siapa. Dengarkan ini. Setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya ada pemalsuan di situ. Dan saya mendapati sendiri siapa pembuatnya. Ini penting. Kalau itu dipalsukan, pasti ada pembuatnya. Apakah itu bibir Jokowi? Apakah itu mulut Jokowi? Apakah itu Tompel Jokowi? Jadi udah kelihatan kan sebetulnya kan maksud jahat orang ini ya, walaupun ditunjukkan kecuali di persidangan nanti ya, niat mereka ini akan jahat. Ya itu tidak akan apa namanya memecahkan masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Jokowi udah tahu ya kan, nggak akan mungkin ya Bapak Jokowi Widodo nggak bodoh kayak kalian. Nggak bodoh. Bapak Jokowi Widodo pintar bijak. Makanya 10 tahun Bapak Jokowi Widodo memerintah dengan berhasil, ya. Kenapa kalian keluar sekarang? Ya karena memang kalian nggak dapatan, itu aja intinya kan begitu. Kalian nggak dapatan, kalian itu disokong sama orang yang sakit hati karena nggak dapat jabatan, nggak dapat kue, nggak dapat proyek, nggak dapat kedudukan, ya kan? Oleh karena apa? Karena Bapak Jokowi Widodo dengan Bapak Prabowo sekarang lagi besti-bestinya, kan begitu, ya kan? Mereka tahu, mereka sadar kalau Bapak Joko Widodo masih ada di samping Bapak Prabowo, maka mereka, orang-orang yang dulunya di gerbong Bapak Prabowo, yang sekarang ada bersama-sama dengan kalian, akan susah untuk meyakinkan Bapak Prabowo bahwasannya mereka itu adalah orang yang lebih tepat dibandingkan Bapak Joko Widodo. Pret, cerot. Cuman itu aja kata-kata dari aku, pret, cerot. Jadi udah tahu ya kan, ya gaya-gaya kalian udah tahu, terlalu terbuka, terlalu vulgar, terlalu telanjang, terlalu binal. Ini si Rustam Effendi yang kemarin mau bertumbuh itu sama si Fitra itu ya. Kau siapa sih? Aduh. Lalu si Rismon biar tahu kalau nggak tahu waktu lagi live atau apa ya kan? Apa dibilangnya? Pengadilan. Apa rupa yang bisa dibikin hakim? Apa rupa yang bisa dibikin jaksa? Nanti di pengadilan. Beraninya cuma di pengadilan. Memangnya bisa apa sih hakim dan jaksa? Kalau berani ayo head to head besok. Atau setelah besok kita ketemu. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan ini orang akan disidang? Itu pertanyaan dari seluruh rakyat Indonesia. Belum bisa teman-temannya, belum di P21 kan. Dikit-dikit pengadilan. Beraninya kok cuma di pengadilan.
Apa sih yang bisa dibikin hakim sama jaksa? Nanti kok ngemis-ngemis lagi kau. Hah? Justru ada yang bisa dibikin hakim, ada juga yang bisa dibikin jaksa. Makanya ada pengadilan. Kalah apa? Apa yang bisa dibikin jaksa? Menuntut kau kena 10 tahun, 12 tahun atau 24 tahun. Apa yang bisa dibikin hakim? Memvonis ketok palu. Artinya apa? Ya tak sah kau masuk penjara. Selesai. Ya memang itu tujuannya, ya kan, biar ada pembelajaran. Jangan ada orang dikit-dikit fitnah ijazah palsu, dikit-dikit fitnah ijazah palsu. Yakin aku, kalau sempat gol ini, dengar kata-kataku ini ya, dengarkan kata-kataku ini ya. Andai kata mereka berhasil ngerjain Bapak Joko Widodo, andai kata mereka berhasil ngerjain Bapak Joko Widodo, ya, korban selanjutnya pasti Bapak Prabowo. Perhatikan, itu udah pasti. Ya udah pasti, bertahap dulu gitu loh. Sebetulnya tujuan mereka, tembakan mereka itu ke Bapak Prabowo. Cuman kalau untuk sekarang ini ya, mereka arahkan senapannya itu kepada Bapak Joko Widodo. Sebetulnya mereka mau bunuh dalam tanda kutip itu Bapak Prabowo. Karena mereka benci, mereka kesal gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa di saat 2 kali kemarin mendukung Bapak Prabowo dengan setianya, ya, dengan totalitasnya, ya, begitu sekarang Bapak Prabowo mendapatkan kekuasaan, mereka dilupakan. Salah sendiri. Kenapa kalian lari ke si Anies? Udahlah, semua bersangkut pautnya itu. Bung Parbela, kalau nggak salah Anies sama Bapak Prabowo udah foto-foto itu di waktu bencana alam kemarin kalau nggak salah. Kalau nggak di Aceh, di Sumut. Alah, udahlah. Kita kan bisa lihat dari Bapak Prabowo, gak terlalu senang dia makan di sampingnya ada si Anies. Si Aniesnya aja senyum-senyum. Ada pula anak abah itu ya kan, dibikin captionnya biar tahu kalian. Kode keras 2029 Prabowo Anies. Pretrot. Anak abah, mau kutunjukkan tompel gue ini. Berani gue bilang Prabowo Anies. 2029 mau kutunjukkan tompelku yang artistik ini. Nggak tahu diri. Bapak Prabowo itu nggak akan terlalu bodoh, ya kan, seperti Surya Paloh, ya kan. Bapak Prabowo nggak mau dibikin bangkrut sama si Anies. Nggak mau. Nggak. Bapak Prabowo berpikir, udahlah cukup Surya Paloh aja kau bikin bangkrut. Aku jangan. Dasar kau Anies. Aduh. Nah, berikut juga lagi nih ya. Jadi gelar perkara khusus itu mereka selalu meneriakkan bahwasanya gelar perkara khusus ini adalah hasil perjuangan. Hasil perjuangan, memahami hasil perjuangan. Ya namanya juga tersangka itu punya hak. Walaupun tersangka posisinya sebagai orang yang bersalah, ya memang penetapan bersalahnya diduga bersalah, tapi mereka masih punya hak, salah satunya meminta kepada para penyidik untuk melakukan gelar perkara khusus, kan begitu ya. Kenapa harus dilakukan gelar perkara khusus ya? Mungkin ini ada karena menyita perhatian banyak orang, kan begitu. Ada hal-hal yang memang harus menjadi pertimbangan, kan begitu. Jadi nggak ada itu perjuangan. Nih kita dengarkan ini ya. Ini si beling-beling bambu lagi ngomong ini. Dengarkan ya, beling-beling bambu mau ngomong ini. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sekarang akan mengikuti gelar perkara khusus hasil perjuangan dari kuasa hukum kami prinsipal yang telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Ada 3 hal yang menjadi catatan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa yang kita perjuangkan ini, baik prinsipal maupun kuasa hukum, itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan kami saja. Ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Lapet sama kau. Semua kalian bawa nama bangsa Indonesia. Banyak-banyak dulu, jilat-jilat dulu lapetnya si Tifa itu.
Ya kalau habis kau jilat lapetnya si Riva, ya kan kau jilat lagi lapetnya si Kurnia. Biar agak bergairah dulu hidupmu itu. Dan ngomongmu agak lurus gitu loh. Setelah jilat-jilat, jangan lupa setelah kau jilat lapetnya si Riva, kumur-kumur kau. Baru kau jilat lapetnya si Kurnia. Biar bisa kau merasakan mana yang lebih enak, lapetnya si Riva atau lapetnya si Kurnia. Kau bagus-bagus dulu Kopong. Bagus-bagus Kopong. Ini Rizal Fadila pun bukan kakek Sugiono. Apa ku bilang rupanya? Mana tahu si Tipa bikin kue lapet kan begitu, ya kan? Kue lapet yang sangat bermutu, berkualitas dan bernutrisi. Ya kan isinya gula merah. Kan begitu, ya kan? Dijilat-jilat lapetnya itu kan, dijilatnya enaknya baru digigit. Habis digigit ditelan. Nah setelah itu ya minum air putih. Biar apa? Biar dia beralih ke lapetnya si Kurnia. Karena apa? Kurnia lapetnya berbeda daripada lapetnya si Tipa. Mana tahu si Kurnia bikin lapet ya isinya itu blueberry. Blueberry. Iya kan? Dijilat-jilat lagi lapetnya si Kurnia ini kan. Enak ternyata Ibu Kurnia ya. Ya udah, jilat terus Bang. Jilat Bang, jilat terus Bang. Kalau dijilat terus kapan mau makannya ini? Gigit Bang, gigit. Digigit, telan Bang. Bang, telan. Aku repot kan. Kayak mana aku makan kayak gini kau ganggu-ganggu terus. Udah, habis makan jangan lupa minum air putih. Itu maksudnya. Adik, Gatung, Jokowi. Hei Nobita, baling-baling bambu. Aduh, kalau ngomongin masalah lapet ini nggak ngantuk kalian kan? Nggak ngantuk kalian. Tapi kalau ngomongin masalah undang-undang pasti ngantuk kalian. Undang-undang, berita acara, pasal-pasal, pusing kepala kalian. Tapi kalau udah ngomongin lapet, apalagi laki-laki ini, kau yang mancing-mancing ngopung ya kan? Aku kan arahnya kemana? Kalau kalian mengasumsinya yang negatif terserah kalian. Tapi aku kan selalu positif. Selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana? HTI. Yang ingin tahu tentang status ijazah Joko Widodo, saya kira ini spirit perjuangannya. Dengan begitu, yang kita lakukan adalah upaya demi kepentingan umum. Ini demi kepentingan umum. Oleh karena itu tidak akan ada pidananya di situ. Masa orang mencari kebenaran dari sesuatu yang diragukan oleh masyarakat rakyat? Udah terlambat framingmu itu, udah terlambat. Itu nggak bisa dipakai lagi sekarang itu. Kau juga udah jadi tersangka kan? Kalau nggak ada pidananya, kenapa ada tersangka? Lihat nanti biar tahu kalian, lepas selesai gelar perkara khusus ini, gigit jari lagi orang itu. Karena apa? Ya kan? Nggak ada. Ternyata nggak ada omong besar semua yang disampaikan orang ini. Ya, mereka mau merubah ini dari pidana menjadi tidak ada pidana. Rizal. Inilah yang dikatakan usianya udah di ujung tanduk. Ngomong pun juga asal. Nanti begitu namanya? Keluar putusan yang baru mengangok kau. Bangsa, disebut pidana, disebut kriminal. Ada tidak? Tidak ada itu. Nah, pada gelar perkara khusus ini kita akan buktikan juga. Buktikan juga kalau kau kemarin itu nggak datang bukan gara-gara ditabrak motor. Pengen shoot. Kalau ngomong kau busa-busamu sampai keluar kau kalah apa? Orang tua apa macam kau? Aku jijik kali ngeliat orang munculnya kayak gini betul, ya kan? Begitu sama kawan-kawannya rame dia, ya kan? Tapi begitu dipanggil hanya untuk pemeriksaan, katanya ditabrak motor dia.
Sampai sekarang motornya nggak dapat. Aduh, meleset orang ini memang. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada orang-orang ini kan nggak ada hiburan ya kan. Rizal Fadila, berapa lama lagi sih hidupmu? Jadi kalau berbicara tentang ijazah Bapak Joko Widodo, ya ini sebetulnya hanya alasan. Kenapa bilang hanya alasan? Sebetulnya ya mereka ini ya di pertengahan jalan mereka udah tahu nih, ya udah tahu makin lama makin dalam, ya makin lama makin dalam. Tapi sebetulnya dari hati mereka yang paling dalam sebetulnya ada keinginan mereka untuk udahlah gak usah dilanjutkan lagi lah kan begitu. Cuman cemana mau dibilang kan begitu, gak enak sama yang bayar. Bayar apa? Teh manis, bayar kopi, bayar kan banyak, ya kan? Ya, jadi maksudnya apa gitu loh? Seringkali orang ini mengatakan bahwasanya tim dari kuasa hukum Bapak Joko Widodo yang menginginkan mediasi, ya kan? Menginginkan perdamaian. Dari mana jalannya? Ya, korban, ya minta damai sama tersangka. Yang ada pelaku minta damai, itu yang sering terjadi. Jadi inilah kalau orang bodoh membodoh-bodohi kayak gini ya. Kita dengarkan nih pemaparan dari si Roy Suryo. Bukan kena marah dan benci banget sampai anak keturunannya pun jadi sasaran gitu loh. Enggak lah, kan anak keturunannya kan kalau sampai si Etes kemudian kita arahkan, enggak, Etes kan belum jadi pejabat publik kecuali Etes jadi pejabat publik dan kemudian nanti melakukan hal yang sama seperti kakak, seperti ayahnya, seperti eyangnya. Nah, itu nggak boleh. Masa Indonesia dikerjain terus? Jadi boleh ini mas. Visinya Roy Suryo sekarang itu ya. Kalau ada orang lain yang kemudian melakukan hal yang sama, ya dan itu ya siapa kan banyak orang lain, cuma kan dia bukan makanya siapa-siapa. itu ya orang lain nggak melakukan hal yang sama. Contohnya tadi. Masalahnya orang lain itu bukan siapa-siapa. Itu kalau kan beres nggak kan berani beres. aja sama. Ya enggak lah, jelas betul kalau Pak Prabowo itu kita tahu pasti. Kan Anda kan ahlinya mencari-cari, membongkar. Bongkar dong yang misalnya Presiden Prabowo apa yang perlu. Tidak usah dicari. Gak berani. Bongkar dong Bapak Prabowo, gak berani. Udah jelas-jelas Bapak Prabowo sekolahnya di luar negeri. Pertanyakan dong. Gak berani itu orang. Aduh, ya. Tapi ya nanti kita akan lihat segala sesuatu itu ya akan masuk penjara pada waktunya. Aku kira kau pun mau bilang sesuatu itu, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya pokoknya segala sesuatu akan masuk penjara pada waktunya. Aduh, ya gimana ya? Ini udah jam 3 ini, gelar perkara kau sudah selesai belum ya? Aduh, ya jadi gini, ya jadi kalau bicara tentang ijazah Bapak Joko Widodo secara analog, ya itu sebetulnya sangat gampang untuk dibuktikan kan begitu ya. Dan mereka tahu ya mereka akan kalah ya di dalam pembuktian ya pembuktian di persidangan pasti. Karena apa? Karena udah jelas yang aslinya sama Bapak Joko Widodo ya. Roy Suryo tahu nggak kalau aslinya itu ada? Ada. Mereka tahu, sudah pasti tahu, ya kan? Tapi sekarang kan berbicara bukan masalahnya mereka tahu atau tidak, ya kan? Tapi mereka sedang menciptakan situasi di mana masyarakat harus mereka bodoh-bodohi dengan kedok mereka yang bernama penelitian itu, kan begitu, ya? Nah, seperti Dian Sandi mengatakan di dalam sebuah podcast, ya, bahwasanya ya gampang sih sebetulnya. Bapak Jokowi itu kan punya ijazah, ada nomornya, kan begitu. Nomor ijazah itu nggak akan mungkin sama dengan yang lainnya, pasti berbeda. Kita dengarkan ini. Nomor ijazah itu kan punya nomor. Ada 119, ada 1119, Pak Jokowi 1120, ada lagi temannya Pak Jokowi 121. Di mana-mana seluruh kampus di Indonesia ini kan pasti memiliki nomor itu. Pertanyaan saya ke satu. Lalu 120 itu siapa? 1120. Ada nggak yang bisa menjawab itu? Iya. Kalau memang itu bukan Pak Jokowi. Dia Sandi punya.
Ini kan 1120. Ya. Yang 1119 itu Ibu Murtiningsih siapa gitu? Ya, ini yang postingan dari saya. dari Mas Andi ya. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita tanya, ini siapa yang punya kalau bukan Pak Jokowi? Ada nggak misteri 45 tahun bisa bertahan hanya untuk mengungkap ini? Kalau dijawab ini Pak Mulyono, Mulyono ada kok ijazahnya. Ada. Nah, ya kan begitu. Nah, sekarang gini, kita main logika orang bodoh aja deh, nggak usah orang pintar deh. Ya kan? Kita main logika orang bodoh aja. Jadi, kalau Bapak Joko Widodo ketika jadi wali kota, ya, wali kota Surakarta, wali kota Solo, ya, pada waktu itu, ya, katakanlah dia waktu itu memang kepengen jadi wali kota, kan begitu. Apakah dia punya pikiran untuk jadi presiden pada waktu itu? Gak pernah kan begitu. Dan juga betul yang dibilang kawan ini, ya, 11-19 sama 11-21 itu udah ada nomornya. Nah, 11-20 ya punya siapa lagi kalau bukan punya Bapak Jokowi? Kan begitu. Ya, jadi sebetulnya sudah terlalu banyak bukti. Bayangkan kalian ya, penyidik saja menyimpan 700 bukti loh. 700 bukti ya. Bukan bukti abal-abal, 700 bukti yang dikumpulkan, ya, entah itu dari kampus, entah itu daripada saksi, entah itu juga dapatnya dari dari orang-orang terdekat dari Bapak Joko Widodo, entah bukti dari saksi ahli dan segala macam, ya, 700 bukti. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Jadi memang betul-betul ada effort besar dari kelompok teroris ini sampai sekarang mengupayakan supaya Bapak Joko Widodo ini betul-betul pamornya itu memang mereka rusak, ya kan begitu. Jadi memang betul ya ada operasi politik, ya. Tapi kalau memang si Roy Suryo ini meyakinkan para pendukungnya tidak ada operasi politik, ya kan? Aku nggak yakin juga, ya kan? Karena apa? Karena aku melihat bahwasannya makin lama, ya, pendukungnya itu makin sedikit. Kalian perhatikan aja gerakan mereka dari awal sampai sekarang. Berapa yang tersisa? Tinggal sedikit biar tahu kalian yang ikut sama mereka tinggal sedikit. Perhatikan semua gerakan-gerakan mereka, ya. Kalau kita perhatikan masifnya itu dari bulan April kemarin. April mereka bikin gerakan, beberapa gerakan di bulan April, beberapa gerakan di bulan Mei, beberapa gerakan lagi di bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau kalian perhatikan makin ke sini orangnya makin sedikit. Makanya yang nongol sekarang itu ibu-ibu tompel itu. Itu dulu biar tahu kalian, itu pemeran figuran itu. Tapi sekarang dia sudah jadi juru bicara. Tapi memang mereka terlatih untuk ribut. Sedikit mereka sekarang. Jadi bisa dikatakan ya, orang yang makin percaya bahwasanya mereka ini memang sudah makin gaur, itu sudah semakin banyak. Dan mereka ini sebetulnya dalam segi jumlah, mereka udah kalah gitu loh. Udah nggak terlalu apa lagi. Tapi yang mengglorifikasi ya media-media mainstream itu, makanya suara mereka kedengaran lebih kencang, lebih kuat karena media mainstream mengakomodir ide-ide dan juga gagasan-gagasan mereka, argumentasi mereka gitu ya. Jadi kalau sebetulnya kalau kalian perhatikan ini, pegang kata-kataku ya, pegang kata-kataku. Kalian perhatikan dari kemarin, dari awal sampai sekarang ya, jumlahnya makin sedikit. Gak semasif dulu lagi ya. Gak semasif dulu lagi. Gak tahu lah ya. Sebagian sadar atau sebagian lagi udah meninggal, gak tahu juga. Karena seperti ku bilang tadi, ya kan, rata-rata ini usianya di ujung tanduk. Ada yang sakit gula, ada yang sakit hipertensi, ya kan begitu. Ada yang sakit leukemia. Aduh. Ya, jadi itu dulu dari Bumper Belak. Nanti kita akan monitor terus ya. Pergerakan mereka setelah mereka menyelesaikan gelar perkara khusus. Oke, itu dulu Bumper Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati.